Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabb seru sekalian Arab. Allah yang Maha Tunggal, yang tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saudara sekalian, kita berjumpa kembali berbincang-bincang berseputaran tentang perbandingan agama. Kali ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita, bincang-bincang kita adalah kita berbicara tentang seputaran Ten Commandments atau yang kita kenal dengan sebutan 10 hukum Tuhan, ya, yang tertuang di dalam Bible, ya, Ten Commandments. Sebelum kita berbicara lebih lanjut dan panjang lebar berkaitan dengan Ten Commandments, ada baiknya kita jelaskan dulu apa yang maksud dengan Ten Commandments. Kalau di dalam agama Islam kita mengenal adanya rukun Islam dan rukun iman sebagai acuan untuk pelaksanaan dinul Islam atau agama Islam, baik secara i'tiqadiyah maupun amaliyah. I'tiqadiyah itu adalah keyakinan dan keimanan, ataupun amaliyah secara syariat itu adalah perbuatan amal-amal ibadah yang tertuang di dalam ajaran Islam. I'tiqadiyahnya terikat dalam rukun iman di dalam Islam itu, sedangkan amaliyahnya terikat dalam rukun Islam, yaitu ya. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan, wajib ada dan wajib dilakukan. Kalau seandainya itu tidak teraplikasikan, maka keislaman seseorang itu dianggap tidak sah, gitu ya. Nah, hal tersebut juga tidak hanya berlaku tidak hanya terdapat di dalam agama Islam. Di dalam agama saudara-saudara kita yang beragama Kristen ada acuan yang mengikat mereka di dalam menjalankan syariat agamanya, yakni yang kita kenal dengan istilah Ten Commandments atau 10 hukum Tuhan yang tertuang di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dan juga tertuang di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 21. Saudara, berbicara tentang Ten Commandments ini bukan hal yang baru pada dasarnya dan bukan hal yang asing, gitu ya, di telinga kita, khususnya bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Ten Commandments yang dimaksud itu, saudara, nah ini dia. Ada 10 hukum Tuhan yang wajib mereka laksanakan. Ten Commandments ini sudah ada atau diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, ya, Nabi Musa diterima oleh Nabi Musa, maka tertuang dalam kitab Taurat dalam perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama kalau kita sekarang di dalam Bible ini kalau dilihat, ya. Satu persatu langsung saja kita jelaskan dan kita kita simak tentang 10 hukum Tuhan. Pertama, 10 hukum Tuhan itu yang pertama adalah janganlah ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Artinya kalimat ini menunjukkan tentang menyampaikan kepada seluruh manusia bahwasanya satu-satunya sosok yang pantas untuk dipertuhankan itu adalah Allah. Dan tidak boleh ada Allah yang lain. Tidak boleh ada tentunya sesembahan ataupun Tuhan yang lain. Dan kalau kita amati dan kita
pikirkan secara lebih jauh, sepertinya saudara-saudara kita yang beragama Kristen sudah melanggar ya, sudah melanggar hukum Tuhan yang pertama itu. Apa yang tertuang di dalam Ten Commandment hukum yang pertama ini menunjukkan tentang tauhid keesaan Allah. Ya, dan dia mutlak keesaannya itu. Tidak boleh ada Tuhan yang lain, tidak boleh ada Allah yang lain. Namun kenyataan dalam yang terjadi di lapangan, justru mereka mempertuhankan Yesus, bukan mempertuhankan Allah. Sosok Yesus lah yang dipertuhankan. Dan walaupun meskipun di dalam diri Yesus itu mereka yakini ada sosok Allah, tapi kenapa bukan Allahnya? Begitu. Kenapa Yesusnya? Kenapa anaknya? Kenapa tidak Allahnya? Begitu. Artinya ini mereka sudah melanggar hukumnya yang pertama. Sudah batal itu berarti kekristenannya. Begitu. Ya. Karena di sini Allah dengan jelas dan tegas menyatakan tidak boleh ada pada diri manusia itu, tidak boleh ada pada diri manusia itu Allah yang lain di hadapanku, di hadapan Allah itu. Nah, mereka malah menyembah Yesus, malah beribadah mempertuhankan Yesus. Itu sudah Allah yang lain itu. Apalagi ditambah di dalam dirinya Yesus itu diyakini adanya Trinitas. Ya, ada unsur Bapa, unsur Anak, dan Roh Kudus. Yang jelas dalam pelaksanaannya, dalam keimanan umat Kristen mereka sudah melanggar hukum Tuhan yang pertama. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi bawah atau ada yang di air di bawah bumi. Tidak boleh membuat patung. Sebahagian saudara, meskipun tidak semua, saudara kalau masuk ke dalam gereja itu patung Yesus dan Bunda Maria itu besar-besar, sangat besar, besar-besar. Banyak yang buat besar-besar. Ini juga sudah dilanggar. Tidak boleh ada patung di hadapan, tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun. Ya, tidak boleh menyerupai, tidak boleh ada patung, tidak boleh membuat patung menyerupai apapun, menyerupai sesuatu yang benda yang hidup. Nah, ini juga sudah dilanggar. Bahkan dalam pelaksanaan syariat agamanya itu meminta kepada patung. Gitu. Paganismenya, berhalanya berlaku di situ. Jadi kalau mereka mengatakan umat Islam menyembah batu, yang disebut dengan batu Hajar Aswad, tidak pernah umat Islam tidak pernah menyembah Hajar Aswad, tidak pernah menyembah batu. Itu hanya poros tempat kita mengarah saja, ya, umat Islam mengarah saja ketika beribadah, bukan menyembah itu. Yang kita sembah adalah Allah, ya, bagaimana? Kemudian yang ketiga, sumbernya adalah hukumnya adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya ini ketika berzikir, kalau dalam Islam itu berzikir kali ya. Ketika berzikir, ketika menyebut nama Tuhan tidak boleh dengan mudah saja, dengan sembarangan saja. Itu istilahnya begitu. Kemudian yang keempat, mengkuduskan hari Sabat. Nah, ini yang menjadi sorotan kembali saudara. Dalam Ten Commandment ini mengkuduskan hari Sabat. Sabat bahasa Ibrani yang bila diartikan adalah hari Sabtu. Hari Sabtu. Mensucikan hari Sabtu ini informasi atau kabar perintah mensucikan hari Sabtu ini sebetulnya sudah dikabarkan juga oleh umat-umat sebelumnya, oleh kaum Yahudi. Pada kaum Yahudi. Yesus itu salah satu kaum Yahudi dulu. Jadi mereka diperintahkan untuk mensucikan hari Sabat. Mereka harusnya beribadah itu hari Sabat. Mereka harusnya libur dari aktivitas itu hari Sabat. Pertanyaannya sekarang, kenapa yang muncul itu mereka beribadah, mereka berlibur, mereka yang disucikan itu adalah hari Minggu. Saudara, sudah beberapa kali saya menyelesaikan baca Bible ini. Ya, tidak sekali, berkali-kali sudah selesai untuk mencari ada nggak perintah beribadah di hari Minggu. Ternyata tidak satu pun ada ayat di dalam Bible ini perintah untuk mensucikan beribadah pada hari Minggu. Tidak ada.
Yang ada itu adalah hari Sabat atau hari Sabtu. Tentang kisah mensucikan hari Sabat atau hari Sabtu itu sendiri, sebetulnya terdapat juga sih, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah itu menceritakan tentang hari Sabat ini. Ya, di mana kaum Yahudi itu disuruh mensucikan, berhenti beraktivitas di hari Sabat. Namun mereka melanggar tentang perintah hari Sabat itu, sehingga kalau di dalam Al-Quran mereka dikutuk menjadi kera yang hina. Nah, saudara, acuan dari perintah penjalankan syariat di dalam agama Kristen itu adalah ini, Ten Commandments. Saya ulang sekali lagi, Ten Commandments sebagai acuan dari pelaksanaan syariatnya umat Kristen, ya, itu sudah wajib. Nah, kalau di dalam Kristen ada diperintah mensucikan hari Sabat, kalau sama seperti kita yang beragama Islam, kita diperintahkan untuk mensucikan hari Jumat atau beribadah kepada hari Jumat. Ya, itu menjadi hari Umul Ayyam kalau dalam istilah keislaman, dalam agama Islam, Umul Ayyam. Hari yang ya ibunya hari itu ada hari Jumat kalau di Islam. Sementara kalau di hari di agama Kristen, hari yang menjadi keutamaan hari atau umul ayyamnya itu ya hari Sabat, hari Sabtu harusnya, tidak di hari Minggu. Ya. Kembali saya pernah mempertanyakan hal ini kepada pendeta, ya mereka sendiri tidak dapat membuktikan tentang perintah beribadah di hari Minggu itu. Dan memang tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab ini, di dalam Bible ini yang menjelaskan, yang memerintahkan umat Kristen untuk beribadah di hari Minggu. Tidak ada sama sekali. Maka itu artinya mereka telah melanggar ketentuan hukum Tuhan. Ten Commandments sendiri sudah dilanggar. Jadi kalau kita lihat dari atas tadi, poin pertama saja sudah mereka langgar. Jangan ada Allah yang lain di hadapanku, kata Allah di dalam Alkitabnya. Mereka buat ada Tuhan yang lain, yakni Yesus. Padahal Yesus sendiri mengaku dirinya adalah seorang utusan. Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu satu, Esa. Dan di Bible banyak ayat yang menyatakan Yesus hanya seorang utusan. Ya. Yesus hanya seorang utusan. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, itu bunyi salah satu potongan ayat yang berbunyi di dalam Bible itu. Yesus itu seorang nabi, seorang utusan. Dan dia bukan sosok dipertuhankan. Ya. Nah, jadi yang cukup signifikan terjadi pelanggaran yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita dalam saudara-saudara kita yang beragama Kristen, hukum yang pertama, hukum yang kedua, dan hukum yang keempat itu sudah terlanggar. Tidak boleh ada Allah yang lain, sudah dia buat Allah yang lain. Tidak boleh membuat patung Yesus dan Bunda Maria itu besar-besar itu. Dan ke sana mereka menghadap ketika beribadah begitu ya, sampai berdoa. Kemudian diperintahkan untuk mensucikan hari Sabat, hari Sabtu, malah membuat ibadah dan mensucikan hari Minggu. 3 hukum Tuhan yang sudah dilanggarnya. Kemudian hukum Tuhan yang kelima di dalam Ten Commandments adalah menghormati ayah dan ibumu. Ini kayaknya sepertinya ya samalah di dalam Islam, ini syariatnya adalah birrul walidain namanya. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian jangan membunuh. Ya. Jangan membunuh ini. Ya umum lah, syariat umum. Ya. Kemudian jangan berzina, juga umum. Jangan mencuri, sama juga umum.
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, ya sama. Ini menjadi larangan untuk menjadi saksi palsu. Gitu ya. Yang ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, dan jangan atau hamba laki-laki dan hamba perempuannya, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, ini 10. Yang ke-10 itu tidak boleh memiliki yang sudah menjadi milik orang lain. Nah, itu kesimpulannya begitu. Yang poin yang ke-10. Dari 10 hukum Tuhan ini yang jelas dan nyata, yang prinsipal itu justru dilanggar. Ya. Tentang keesaan Allah sudah tidak lagi itu dilakukan. Tentang patung sangat besar-besar di dalam di dalam gereja itu membuat patung Yesus, gambar Yesus dan Bunda Maria untuk menjadi hadapan mereka di dalam menjalankan syariatnya. Kemudian mensucikan hari Sabat, malah yang dibuat adalah mensucikan hari Minggu. Tidak terdapat perintah-perintah itu, baik tentang Trinitas, tidak ada di konsep Trinitas, tidak ada di dalam Bible. Perintah membuat patung Yesus dan Bunda Maria tidak ada di dalam Bible, dan mensucikan dan beribadah di hari Minggu pun tidak ada di dalam Bible. 3 prinsip utama di dalam Ten Commandments, 10 hukum Tuhan itu sudah dilanggar dan sudah dirubah. Maka pertanyaan berikutnya, layakkah mereka dikatakan sebagai pengikutnya Yesus, sementara Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan, tidak pernah membuat patung dirinya dan patung ibunya, tidak pernah Yesus itu beribadah di hari mensucikan hari Minggu. Yang disucikan oleh Yesus adalah hari Sabat. Jadi silakan saudara, kita pikirkan kembali bersama-sama, khususnya saudara-saudara yang beragama Kristen. Benarkah kalian sudah melanggar 10 hukum Tuhan ini? Ya, karena ini kalau dicermati dalam kehidupan sehari-hari, dalam kalian menjalankan syariat beragama, ini sepertinya sudah jauh dari konsep Ten Commandment yang kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama. Baik saudara, ini menjadi pola bahan pemikiran kita semua. Semoga ini bermanfaat dan dapat memberikan pertimbangan kembali kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.